Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai analisis dan perancangan sistem informasi, ya. Kenapa judulnya itu pemodelan? Karena di dalam melakukan analisis dan perancangan itu dibuat model, ya. Dibuat sebuah model sehingga dari model tersebut nanti akan diaplikasikan. Nah, saya mengangkat salah satu contoh untuk pembuatan sebuah sistem. Salah satu metodenya itu waterfall, ya. Ini banyak sekali metode yang lain, misalnya ada spiral, terus ada prototyping, ada V-model, dan lain sebagainya. Saya hanya mengangkat salah satu saja, yaitu metode pembangunan sistem menggunakan waterfall. Ini juga waterfall macam-macam, ya. Saya mengambil versi waterfall ini untuk versinya Pressman, ya. Roger S. Pressman di bukunya yang berjudul Software Engineering. Nah, di sini ada beberapa tahap untuk waterfall. Mungkin teman-teman melihat ada perbedaan penggambaran, ya, untuk waterfall ini dari metode yang lain. Ini perbedaannya apa? Jadi kalau yang tahapan ini antara communication planning, kalau yang waterfall yang versi terdahulu, ketika misalnya kita ada di tahapan modeling, terus di situ menemukan hal yang baru, kita bisa kembali lagi ke fase planning atau fase communication, ya. Karena gambarnya juga kan ada panah yang bolak-balik, bisa ke sana kemari, ya, bisa ke tahapan sebelumnya dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau yang metode waterfall versi Pressman ini, karena semakin sini orang semakin cepat, kemudian membuat sebuah sistem juga butuh cepat, sehingga ketika kita berada dalam tahap communication dan kita lanjut ke planning, maka setelah tahap communication itu dibuatkan assessment, ya, dibuatkan kesepakatan bahwa ini tidak boleh diganggu gugat. Berikutnya tahap planning juga seperti itu. Jadi ketika planning itu langsung beres planning langsung dilakukan assessment dan seterusnya. Sehingga ketika sudah dilakukan assessment, karena itu sudah kesepakatan, maka tidak boleh lagi kembali kepada tahapan sebelumnya. Seperti itu. Nah, itu sekilas, ya, mengenai perbedaan waterfall ini dengan waterfall yang versi sebelumnya. Yang ada gambar panah-panahnya bisa ke tahapan sebelumnya, gitu. Nah, yang akan kita angkat sekarang adalah modeling atau pemodelan. Jadi, di dalam metode waterfall versi Pressman ini, tahapan pertama mulai dari communication. Communication itu ada dua tahapan, ada project initiation, ada requirement gathering. Project initiation itu adalah inisiasi proyek, kenapa proyek tersebut ada. Di sini biasanya diadakan bidding atau pelelangan atau tender proyek, begitu. Kalau sudah berikutnya nanti berarti kan siapa yang nanti diangkat untuk memiliki proyek ini. Kalau sudah, berarti kan disepakati melalui requirement gathering. Disepakati mengenai waktu pelaksanaannya sampai kapan, kemudian biaya yang dibutuhkan berapa, dan lingkup sistem yang dibangun seperti apa. Nah, biasanya di dalam tahapan requirement gathering itu dibuatkan sebuah project charter. Mungkin kalian sudah mempelajari project charter di mata kuliah yang lain, ya, mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak. Bisa menggunakan Microsoft Project, ya. Nah, kalau misalnya teman-teman belum pernah melihat project charter, kalian bisa googling.
Silakan lah, biar tahu kayak gimana sih project charter. Mungkin setiap perusahaan itu berbeda, tapi intinya sama ya. Ada yang detail, mungkin ada yang sederhana, tapi intinya sama. Di situ isinya adalah berapa budget yang dibutuhkan untuk proyek tersebut, kemudian waktu yang dibutuhkan, orang yang dilibatkan baik oleh pihak developer maupun pihak instansi itu berapa orang. Seperti itu. Itu ada di dalam requirement gathering. Kemudian maju ke tahap berikutnya adalah tahap planning. Tahap planning itu ada 3, ada estimating, scheduling, dan tracking. Mengestimasi lebih rinci lagi mengenai biaya orang dan ini apa namanya, biaya orang dan lingkup proyek. Di situ juga di dalam Microsoft Project itu bisa sampai ke rinci. Misalnya ada kan orang itu berperan sebagai analis, berperan sebagai programmer, berperan sebagai desainer, dokumenter, dan sebagainya. Itu nanti setiap jam yang dilakukan, setiap event yang dilakukan, setiap proyek-proyek yang dilakukan itu berapa budgetnya. Nanti bisa ditotalkan kira-kira orang tersebut mendapat berapa, itu bisa diperkirakan atau bisa direncanakan di dalam Microsoft Project. Atau kalau Anda mau menggunakan dalam planning ini menggunakan software-software yang lain juga banyak ya. Nah, jadi intinya di dalam planning ini kita sudah mendetailkan yang tadi di dalam project charter itu secara global. Nah, di dalam tahap planning ini didetailkan gitu ya mengenai 3 hal: waktu, biaya, lingkup sistem, satu lagi orang ya, 4 hal. Orang yang terlibat dan perannya sebagai apa-apa dan lain sebagainya. Nah, tahap berikutnya adalah modeling. Modeling itu ada 2 tahap, yaitu ada tahap analisis dan tahap desain. Dan ini adalah mata kuliah kita. Ya, mata kuliah yang kita pelajari sekarang adalah fase untuk modeling. Ya, fase untuk menganalisis dan mendesain. Apa perbedaan antara analisis dan mendesain? Kalau analisis itu ada pada tatanan logik. Kalau desain itu sudah fisik. Artinya, kalau analisis baru kita membayangkan, belum kita ke aplikasi sama sekali. Kalau tahapan desain itu mengaplikasikan apa yang sudah dibuat di dalam analisis. Gitu. Nah, untuk tahapan analisis dan desain itu peran utamanya adalah analisis sistem. Analisis sistem itu terlibat dari mulai communication, planning, modeling, construction, sampai deployment ya. Orang analis sistem ini, dia menjadi ujung tombak berhasil atau gagalnya proyek dalam sebuah sebuah proyek yang digarapnya gitu. Kalau pekerjaan analisis dan desainnya bagus, maka hasil yang didapatkannya pun insya Allah bagus begitu. Ya. Perbedaan antara analisis dan desain, kalau analisis itu berbicara tidak hanya logik ya, tapi dia di dalamnya itu berbicara apa sih ini gitu. Apa sih yang sedang terjadi sekarang dan apa yang nanti akan dilakukan di masa depan. Apa yang terjadi sekarang itu adalah as is, dan apa yang akan terjadi di masa depan itu adalah to be. Nah, apa yang direncanakan di masa depan itu yang merencanakan adalah orang analis gitu. Sehingga tadi ya saya katakan berhasil atau gagalnya dibangun sebuah sistem itu tergantung dari tahapan analisis ini yang dilakukan oleh analis. Nah, kalau desain itu adalah how to, bagaimana membangun hasil dari analisis tersebut. Seperti itu. Nah, berikutnya hasil dari desain itu sudah bisa langsung di auto generate ya. Oh, sorry, tadi ada yang terlewat ya. Untuk pemodelannya nanti kita menggunakan Visual Paradigm. Visual
Paradigm versi 16.2 ya. 16.2. Kalau versi terakhir itu 16.3 ya. Tapi yang kita pakai itu 16.2. Nah, di dalam visual paradigm itu nanti teman-teman bisa langsung auto generate dari hasil desain gitu. Nanti auto generate langsung kepada bahasa pemrograman tertentu, misalnya seperti Java atau PHP ya, PHP untuk sintaksnya. Kemudian untuk uh, database-nya bisa juga langsung auto generate dari ERD gitu. Makanya pengerjaan analisis dan desain itu harus benar. Biar apa? Biar ketika di auto generate ke dalam sintaks itu benar. Kalau misalnya nggak benar ngerjainnya ngasal gitu, berarti kan hasilnya juga bakal ngasal dan akhirnya tidak terpakai gitu. Seperti itu ya. Nanti di dalam construction codingnya itu kita sudah karena kita sudah membuat kelas-kelasnya, nanti di dalam codingnya juga tinggal memasukkan sintaks-sintaksnya yang sudah ditentukan oleh sequence diagram gitu. Jadi enak banget ini ya. Kalau kita ikuti step by step pengerjaan, enak banget kita membuat coding. Kemudian kalau sudah coding itu nanti di stage. Nah, kalau instansinya besar, kalau developernya besar itu untuk testing itu ada perusahaan lain khusus yang memang dia pekerjaannya adalah untuk testing gitu. Nah, kalau misalnya lingkupnya kecil ya kita bisa uh, ngetes dengan cara yang uh, baik internal maupun eksternal gitu ya dengan menggunakan dengan menggunakan metode-metode tertentu begitu. Nah, kemudian ada tahap deployment, ada delivery, support, dan feedback. Kalau di dalam tahap deployment ini berarti kita sudah beres nih aplikasi, kemudian kita menerapkan di sana. Yang menerapkan itu selain menerapkan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringannya, juga menerapkan bagaimana sih caranya sistem itu dibuat. Biasanya ada pelatihan-pelatihan seperti itu atau workshop-workshop. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi, fokus kita dalam semester ini untuk mata kuliah APSI, fokus kepada modeling atau analisis dan desain. Nah, apa sih model itu? Model itu adalah miniatur dari uh, realisasi ya. Jadi kita bikin sebuah bentuk yang identik tapi skalanya lebih kecil ya. Jadi kalau diibaratkan dengan kita membuat bangunan, model ini diibaratkan sebagai maket ya. Misalnya maket itu ya yang kalau arsitek itu kayak bikin rumah-rumahan kecil gitu ya, bangunan kecil itu maket. Nah, di dalamnya itu berisi semua yang dibutuhkan dalam sistem, tidak hanya ukuran, tapi bentuk dan lain sebagainya ya. Termasuk di dalamnya ya, ada warna cat, penggunaan mereknya menggunakan apa, kemudian rangkaian listrik, rangkaian air, rangkaian jaringan, sirkulasi udara, dan lain sebagainya itu sudah termaktub di dalam model tersebut seperti itu. Nah, berarti yang kita buat juga seperti itu ya. Kalau di dalam pembuatan sistem kan yang eh, ada, kalau saya tadi sebutkan ada aliran listrik, aliran air, sirkulasi udara, besar ruangan, kebutuhan ruangan dan lain sebagainya. Kalau yang kita buat di dalam sistem, intinya itu adalah yang pertama bagaimana sintaksnya, terus bagaimana database-nya, bagaimana antarmukanya. Ada 3 hal itu. Berarti yang kita buat dalam pemodelan itu 3 hal itu. Sintaks, antarmuka, dan database. Seperti itu.
ya. Yang akan kita modelkan itu. Nah, untuk melakukan itu nanti akan dibagi dua, ada tahap analisis, ada tahap desain. Nah, untuk pemmodelan ini kita membuat dengan menggunakan UML. Nah, ini saya ada sedikit cerita sejarah tentang bagaimana UML dibentuk ya. Jadi tahun sekian lah ya, tahun 90 ke bawah, orang itu membuat sekian metode ya, maksudnya di setiap negara itu mungkin ada sekian metode untuk membangun sebuah sistem. Nah, kemudian kan orang-orang mulai berpikir, nah ini kalau misalnya kita banyak banget bikin bikin sistem, nanti sebetulnya orang lebih cenderung bikin yang mana sih gitu ya. Akhirnya eh, Pak Buch dan Pak Rambow ini membuat sebuah sistem lah, membuat sebuah model yang model itu dicita-citakan menjadi unified atau seragam ya. UM itu Unified Modeling. Nah, dari sini kemudian dari Unified Modeling versi 08 yang dirilis, kemudian gabung lagi satu orang ya, tambahnya Pak Jacobson. Jadi ada 3 orang yang terlibat ya. Ada Pak Buch, ada Pak Rumbaugh, dan ada Pak Jacobson yang dikenal dengan Trio Amigos, membangun sebuah model yang apa ya, model ini digunakan akhirnya untuk diumumkan lah ya ke halayak umum yang dikenal dengan Unified Modeling Language. Kenapa ada kata language-nya? Ini bukan bahasa pemrograman tertentu, ini juga bukan model tertentu, model bahasa pemodelan tertentu, tapi language itu adalah yang apa ya, yang bisa komunikasi yang bisa dilakukan kan ya oleh manusia, itu language gitu, sehingga muncul istilah language yang diharapkan bisa mempersatukan semua modeling di seluruh dunia. Ya, akhirnya terciptalah UML versi 0.9 ya, 0.9. Nah, tahun 97 akhirnya OMG itu nama sebuah perusahaan, dia itu akhirnya menerima UML dan diperbaiki, akhirnya ada versi UML 1.1. Nah, 1.1 ini kemudian dibeli oleh perusahaan ya, dan terciptalah UP ya, Unified Processing Process ya. Dan nanti dia menggunakan rasional Unified Process atau RUP ya. Dan aplikasi yang digunakan itu menggunakan rasional rules. Kemudian tahun 2000 distandarisasi ya, diterima oleh ISO, terbuatlah UML 1.3 dan dipublish di November dengan versi UML 1.4. Dan seterusnya sampai tahun 2005 ini terciptalah UML 2.0 sebagai penyempurna dari UML yang sebelumnya dan sebagainya ya. Nanti BPMN ini muncul tahun 2005 ya, BPMN 1.1. Nah, versi sekarang itu 2.53 kalau nggak salah, atau 2.52 lah, saya lupa. Nah, seperti itu teman-teman, sedikit sejarah mengenai UML. Ya, ini kan campur-campur nih dengan sistem yang lain, kira-kira kalau disatukan ini. Ya, jadi UML ini tercipta dari berbagai metode ya. Kemudian Trio Amigos, Pak Grady Butch, Pak Jim Rumbaugh, dan Pak Ivar Jacobson membuat UML.
ya, membuat UML versi 0.9. Kemudian mulai diterima oleh halayak umum dan sudah diresmikan itu tahun UML 1.2 ya. UML 1.1, UML 1.2. Nah, nanti yang akan kita pakai itu UML 2.0. Kenapa? Karena UML 2.0 ini sebagai penyempurna dari UML sebelumnya dan yang paling simpel di antara UML yang setelahnya gitu. Nah, ini adalah diagram yang harus dibuat di UML 2.0. Banyak banget ya, teman-teman. Tapi menurut jadi kita yang harus dibuat ya sebelum kita membahas ke yang lain, itu ada dua, ada behavior diagram, ada structure diagram. Nah, behavior diagram itu yang harus dibuat adalah activity diagram, interaction diagram, state machine diagram, dan use case diagram. Sedangkan di dalam structure diagram itu ada composite structure diagram, class diagram, deployment diagram, component diagram, package diagram, object diagram, dan profile diagram. Nanti interaction diagram dibagi-bagi lagi. Terus terang saya sendiri belum pernah membuat semua. Yang pernah saya buat itu ada activity, interaction, state machine, use case, composite, class, deployment, komponen. Udah. Sisanya package, object, profile saya belum pernah bikin. Ya. Package diagram sebetulnya adalah kelas diagram yang dipackagekan gitu. Sebagian yang lain misalnya interaction diagram ya, di behavior diagram itu ada interaction diagram, itu juga sebetulnya gabungan dari use case kalau tidak salah ya. Jadi dari diagram-diagram ini akhirnya ya tidak semua terpakai. Nah, ini ada beberapa teori ya. Misalnya menurut Spark System Enterprise Architecture, sebetulnya untuk membuat diagram ini cukup dibutuhkan 5 hal saja, ya. Yang pertama, kita butuh use case. Yang kedua, kita butuh activity diagram, butuh sequence diagram, class diagram, dan deployment diagram. Dan ini yang akan saya pakai. Kenapa butuh use case? Use case itu untuk menentukan lingkup dari sistem dan fungsi-fungsi utama apa saja yang ada di dalam sistem gitu. Nah, kalau tidak ada use case, bagaimana saya bisa menentukan lingkup sistem? Sebesar apa sistemnya gitu, sehingga use case ini digunakan untuk menentukan seberapa besar sistem yang akan kita bangun. Berikutnya, activity diagram dibutuhkan untuk membuat proses bisnis, ya. Jadi dari use case itu diuraikan proses bisnisnya seperti apa sih di dalamnya, digambarkan dengan activity diagram. Kemudian yang ketiga itu mengilustrasi sequence diagram. Ini merealisasikan dari use case, ya. Di dalamnya rinci, ya. Rinci mengenai detail sistem yang akan dibangun itu nanti akan kayak gimana gitu. Berikutnya kelas diagram. Kalau kelas diagram ini digunakan untuk merepresentasikan struktur sistem atau apa ya, wadah-wadahnya ada apa saja, ember-embernya ada apa saja di dalamnya begitu. Nah, kalau deployment diagram ini untuk implementasi fisik, di mana di dalamnya ada kolaborasi antara sistem yang aplikasi atau software, kemudian hardware dan jaringannya. Ada pendapat lain dari Kendall and Kendall ya. Ini ada menurut Kendall and Kendall ada kita butuh use case diagram yang menggambarkan bagaimana sistem digunakan. Jadi analis itu memulai dari membuat use case diagram. Berikutnya ada activity diagram. Kalau activity diagram ini mengilustrasikan
gambaran sistem itu kayak gimana sih mengalirnya dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain. Berikutnya ada sequence diagram. Kalau sequence diagram itu menggambarkan bagaimana aktivitas tersebut urutannya seperti apa dan hubungan antar kelasnya seperti apa. Berikutnya ada kelas diagram. Ini memperlihatkan kelas dan relasinya. Kemudian ada state chart diagram, digunakan untuk transisi state-nya ya, di mana setiap kelas mungkin meng-create state chart diagram masing-masing. Nah, dari sini kemudian ada lagi referensi lain, yaitu Pak Romi Satriawono ya. Di YouTube-nya bisa dilihat atau di website-nya. Nah, menurut beliau, dan ini akan nanti kita pakai ya, ini ada dua fase ya. Dari model yang tadi ada itu ada dua fase, ada sistem analis, ada sistem desain. Kalau yang sistem analis itu use case diagram digunakan untuk mengidentifikasi proses bisnis yang ada ya, atau fungsional utamanya ada apa saja. Kemudian kalau activity diagram ini digunakan untuk memodelkan proses bisnis. Yang ketiga ada sequence diagram untuk merealisasikan proses bisnis. Nah, ini ada dalam tahapan analisis. Kemudian untuk tahapan desainnya, dari hasil boundary control entity yang ada di dalam sequence diagram, ini ada sistem desain. Nah, nanti dari hasil boundary akan akan didesain menjadi user interface design. Dari kontrol ini akan dibuatkan kelas diagram. Kemudian dari entity akan digambarkan data model atau ERD ya. Oke, seperti itu teman-teman untuk tahapan analisis. Berikutnya untuk tahapan desain, kita akan memodelkan kelas diagram. Sehingga nanti dari hasil pemodelan kelas diagram itu akan ditentukan kelas-kelas apa saja yang ada di dalam sistem tersebut. Nanti di dalam aplikasinya, di dalam pemodelannya kita bisa langsung auto generate menjadi kelas-kelas tertentu. Nanti di dalam sintaksnya itu kita tinggal mengisi saja. Misalnya ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E, dan seterusnya. Nanti kita tinggal isi aja kelas A itu diisi apa, kelas B diisi apa, dan seterusnya. Berikutnya, dari pemodelan user interface nanti hasilnya adalah antarmuka. Dan dari hasil pemodelan data model ini hasilnya IRD. Nah, IRD itu kan sebetulnya ada dua ya, ada IRD logik, ada IRD fisik. Nah, di dalam visual paradigm nanti akan kita bangun itu sudah IRD fisik. Kalau IRD logik yang kita pelajari di sistem informasi kemarin ya, nanti kalau di dalam IRD logik itu tidak terlihat di mana letak foreign key. Nah, kalau di IRD fisik itu akan terlihat foreign key-nya ada di mana. Nanti apa syarat yang menjadi foreign key itu ada. Kita bahas ya di dalam pemodelan data model. Terakhir itu adalah berarti kan dari tiga ini 212223 ini sudah lengkap ya. Sintaksnya ada, antarmukanya ada, database-nya ada. Baru terakhir itu adalah membuat pemodelan deployment diagram, di mana nanti kita akan melihat ya, kalau diibaratkan saya sebutkan di awal tadi ada aliran listrik, aliran air, aliran jaringan dan sebagainya. Nah, di dalam deployment diagram juga akan terlihat ini APK-nya atau aplikasinya ada apa saja, kemudian software pendukungnya apa saja ya, dari mulai operation di OS-nya dan lain sebagainya itu ada apa saja. Kemudian hardware-nya ada apa saja dan jaringan yang dibutuhkannya ada apa saja. Nanti itu dikolaborasikan di dalam deployment diagram. Ya, jadi ini detail dari yang akan kita pelajari di semester ini untuk mata kuliah analisis dan perencanaan. Ya, oke. Di sini ada
contoh use case diagram itu kira-kira kayak gini ya. Di mana dia membagi menjadi functional area atau fungsi-fungsi utama yang harus muncul di dalam sistem itu apa saja. Nah, kalau ada 3 use case diagram, berarti kita membuat tiga activity diagram. Sebelah kanannya adalah contoh dari activity diagram. Untuk akses kamera, sini kan nomor 1 ada akses kamera surveillance via di internet. Nah, activity diagramnya kayak gimana? Nah, kayak gini. Ya, di sebelah kanan. Itu untuk satu use case ya. Ini ada satu activity diagram. Kemudian ini adalah contoh kelas diagram, di mana nanti ada nama kelas, kemudian di tengahnya itu ada atribut, di bawahnya itu ada operation. Kemudian IRD sudah dibahas ya, jadi tidak usah dibahas lagi, ini sudah dipelajari di dalam basis data. Ini adalah contoh state diagram ya untuk tadi ya, state diagram untuk surveillance tadi, tapi kita tidak akan bikin untuk set diagram. Kemudian sequence diagram ini nanti ini sama ya untuk sistem yang sama ya untuk surveillance tadi. Nah, kira-kira ini. Jadi kalau misalnya ada 3 use case berarti 3 sequence diagram yang dibuat. Nah, kemudian desain modeling sudah tidak usah dibahas. User interface juga sudah dipelajari di EMK ya. Nah, ini komponen level design itu nanti kita akan sebelah sininya ya, sebelah kanannya yang ini nih. Dari hasil kelas diagram nanti ini akan muncul sintaks. Nah, sintaks ini yang nanti akan ada komponen level design ya. Ini secara khusus komponen level desainnya tidak akan dibahas, tapi sintaksnya nanti kita akan bahas. Nanti kita akan belajari gimana dari kelas menjadi sintaks ya. Dari bahan kelas dan bahan sequence akan menjadi sintaks. Nah, ini contoh deployment diagram ya, materi terakhir. Nah, nanti misalnya ada PC, di dalam PC itu, di dalamnya ada external access, security, home management, communication, surveillance, ya, untuk sistem yang tadi. Kemudian servernya berisi home owner access misalnya, ada control panelnya juga. Nah, tidak sesederhana ini ya, karena sistem kita kan, kalau ini kan sistem untuk memonitoring ini ya, CCTV ya. Kalau kebutuhan lain ya barangkali berbeda juga deployment diagramnya. Nanti akan kita pelajari. Nah, sampai sini teman-teman untuk materi kita ke depan ya. Nanti minggu depan ini diharapkan sudah mempersiapkan judul ya. Judul masing-masing dari sistem yang akan dibangun ya. Jadi bisa cari-cari dari sekarang kira-kira judulnya apa. Baik, untuk materi hari ini saya sekiankan dulu. Jika ada yang mau bertanya, bisa bertanya via WA atau via LMS. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.